enak pendek. Pepaya California sudah matang pohon, siap panen. Nah, ini juga udah matang ini. Petik saja. Oh. Yang ini juga udah matang tapi agak tinggi, mesti pakai alat bantu. Ya. Juga udah matang ini. Oke. Udah matang bagus. Oke, alhamdulillah dapat 4 pepaya California. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat bahagia selalu dari Rumah Soko. Matahari cerah sekali pagi ini, jadi tadinya nggak terlalu niat pengen goes, tapi digoda sama matahari, digoda sama suasana pagi, digoda sama kecerahan pagi ini. Bismillah, saya putuskan untuk goes. Ya, seperti biasa goes seputaran Rumah Soko saja. Suasananya sudah menggiurkan, sudah menghilingkan, suasananya sudah luar biasa. Oke, selamat menikmati waktu-waktu kita. Kalau ada waktu lowong, bisa kita olahraga, pakai untuk olahraga, karena kesehatan jadi faktor penting. Seberapa hebat pun, seberapa cerdas pun, seberapa energik pun, ketika kita kalau terserang sakit nggak bisa ngapa-ngapain, emosi terganggu, mental terganggu, ya, fisik juga bergerak terganggu. Yuk sobat, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita sehat, penuhi hak-hak tubuh untuk sehat dengan cara bikin gaya hidup yang sehat, insya Allah, ya. Oke, salam dari Rumah Soko. Selamat menikmati aktivitas goes yang saya sampaikan ke sobat semua melalui YouTube ini. Mudah-mudahan bisa menyerap energinya, melihat kondisinya, dan mendapat inspirasi tentunya. Salam sehat bahagia dari Rumah Soko. Ada keluarga ayam. Halo. Seperti biasa kita keluar ke arah hutan wisata.
seperti biasa sepi. Ini sudah jam 8 lewat ya, karena tadi saya mulai dari rumah Soko itu jam 8 pas. Halo. Pagi ini saya sengaja pakai kaos oblong aja. Kita menjelang hari, sebenarnya pendek, pakai set biar full sun, terkena matahari pagi full. Mencari matahari pagi. Ini bentang alamnya. Sebelah kanan kebun salak, ini ada tebu. Sebenarnya sini bisa kelihatan Merapi nih. Di sini sedang ditanam pepaya California. Luar biasa, masya Allah. Asik lah. Sobat penggiat atau peminat atau yang ingin slow living. Jadi menurut saya kok kalau slow living itu yang paling cocok ya di desa. Kalau ada yang bilang slow living di kota, ya bisa, tapi tentu tantangannya lebih berat menurut saya, karena di kota nggak cocok untuk slow gitu. Di kota itu semua serba cepat, orang buru-buru, satset, susah untuk berlambat-lambat. Hanya di desa seperti ini lebih cocok, vibe-nya, atmosfernya cocok, kondusif lah semuanya. Kalau bicara penghasilan, ya sama saja dengan di kota, harus tetap punya penghasilan, tapi tentu beda stylenya dengan nyari penghasilan di kota. Oke, ini jalanannya nanjak. Hai, agak ngos-ngosan sedikit, nggak apa-apa, sehat. Oke, semangat untuk teman-teman yang berniat untuk slow living, berniat untuk hijrah pindah ke desa. Lakukan sedikit saja risetnya, banyakin actionnya. Terlalu banyak rencana, pertimbangan, biasanya malah nggak jadi. Oke, istirahat dulu. Intisarinya lakukan sajalah, just do it, buat persiapan yang cukup lah. Toh kita tidak akan bermewah-mewah, di desa itu cenderung biaya hidupnya kecil kok. Oke, semangat ya. Ini asik nih kalau lapang kayak gini, pohon-pohonannya tidak terlalu tinggi. Kayak nonton vlog-vlog bikepacking kalau pada touring ke Eropa Timur. Jalannya gini sepi, terus jarang pohon tinggi. Asik lah, Eropa Timur ala tempel. Hari ini banyak ketemu bentang-bentang gini ya. Ini anaknya bersepeda. View-nya bisa berbeda-beda, asal berani agak jauh dikit. Kita masuk ya.
Kita masuk ya, sepeda nggak bisa masuk nih. Kita tinggal di sini aja, insya Allah aman. Ntar dipinggirin. Sepeda saya taruh di depan pintu gerbang nih gapuranya. Saya mau masuk ke dalam. Ada kolam ikan. Aduh, sayang sekali tidak terurus bro. Ini ada kolam ikan nila. Ini namanya Kampung Iwa. Ini kayaknya namanya ini masih ada sisa-sisa peninggalannya. Kolam Iwa Turi Sleman. Besar-besar ikan nilainya. Wah, ini kayaknya koi. Mantap, airnya banyak. Sebelah sini juga ada kolam, penuh kolam. Ini nilai. Oh, ini kolam lagi. Nih, koi ini. Asik banget. Di sini so many kolam. Banyak sekali kolam-kolam. Kayaknya ini memang buat peternakan ikan. Kelompok taninya kelompok tani ikan. Saya nggak bawa banyak, bawa minum sama bawa pisang. Nggak apa-apa. Istirahat sebentar, minum air putih saja. Saya udah ngopi tadi pagi, sudah sarapan, sudah ngopi. Jadi keluarkan kalori, sepedahan, intake-nya biar yang 0 kalori, air putih saja, supaya tidak dehidrasi. Sedikit cerita saja. Memang tidak mudah keputusan hijrah ke desa. Hijrah dalam artian total ya. Jadi benar aset-aset itu kita pindahkan dari kota ya, pindahkan ke desa, atau kalau tidak pindahkan kan kita jual lah ya. Kita jual semua aset yang di kota untuk modal atau sebagai penghidupan nanti ketika di desa. Memang tidak mudah ya, apalagi untuk saya waktu itu yang memang belum pernah tinggal di desa gitu. Jadi asli belum pernah tinggal di desa. Seandainya saya pulang ke kampung itu ya paling ikut orang tua itu ya lebaran, hanya paling lama 1 pekan lah. Jadi memang belum pernah sama sekali, nggak pernah kebayang gitu. Banyak sekali ketakutan. Gimana nanti, gimana itu, belum lagi kalau kita makin banyak riset segala macam ya, banyak sekali riset. Kalau yang pendapatnya yang memandang dari sisi negatif, biaya sosial di kampung itu besar ya, dan segala macam, banyak tradisi budaya dan segala macam yang di kota nggak ada tapi di kampung ada ya. Intisarinya ada ketakutan lah ya. Tapi menurut saya ya, kalau memang sudah bertekad ya harus dilawan ya, hadapi itu gitu. Karena membaca atau nonton video, lihat YouTube mengenai kehidupan di desa beda ketika kita langsung terjun langsung ya, memang tinggal di desa langsung ya. Sebagai orang desa
beda, perlu adaptasi. Tapi saya yakinkan kalau kita sudah bertekad, berniat, proses adaptasinya enak kok ya. Memang tidak mudah tapi enak, menyenangkan. Sebagian besar yang ditakuti itu sebenarnya terkait dengan penghasilan juga ya. Saya mau dapat penghasilan apa tinggal di kampung gitu. Sementara saya nggak punya skill bertani, berkebun, beternak, atau apapun itulah yang skill ciri khas yang biasa orang tinggal di kampung. Ternyata gitu ya, ternyata cari penghasilan di kampung zaman now itu tidak harus jadi petani, tidak harus jadi peternak, tidak harus punya kolam ikan, berkebun dan segala, tidak harus seperti itu ya. Dengan kondisi zaman sekarang, ternyata dengan proses digitalisasi bisa kok kita hidup di desa yang anti mainstream ya. Jadi kayak saya tetap jualan online, saya tetap jualan di Tokopedia produk-produk yang bisa saya jual ya, baik produksi sendiri, punya sendiri, atau produk orang lain. Saya tetap bisa bikin jualan via IG ya. Saya tetap bisa memasarkan jasa-jasa di tempat saya yang skill saya atau keahlian saya dengan tinggal di desa. Tidak harus tinggal di kota gitu. Jadi sebenarnya dengan proses digitalisasi ya, yang penting di desanya internet hidup lah. Ada internet, kita bisa akses bukan hanya di seluruh Indonesia, kita bisa akses seluruh dunia ya, nggak ada masalah. Bisa bikin aset-aset digital, bikin channel YouTube gitu ya. Itu kan aset digital ya. Mau tinggal di kota, di desa, ya tetap bisa jadi sumber penghasilan. Ya memang harus kita berani shifting ya, tapi biasanya untuk orang kota nggak problem lah ya. Kalau literasi internetnya udah sangat bagus, jadi tinggal memanfaatkan keahlian itu ya. Digital marketingnya kita pelajari, kita praktekkan ya. Media sosial kita pakai bukan hanya untuk curhat-curhat, untuk apalah nggak jelas lah ya. Pikirkan sesuatu yang bermanfaat, yang nanti insya Allah kalau sesuatu yang bermanfaat, menginspirasi, duit itu datang lah ya, penghasilan itu datang ya. Jadi menurut saya ya memang perlu adaptasi ya, karena mungkin penghasilannya jeglok gitu ya. Ya tadinya cukup mapan dan makan berlebih ketika di desa ya, pasti ada degradasi ya, tapi learning curve-nya gitu, kurva belajar kita kan nggak mungkin dari nol ya. Semangat ya, semangat. Ternyata bersemangat itu juga bagus. Kadang di kota terus-terusan malah semangatnya hilang. Cuman ngelihat orang ramai sekali, pusing. Lihat orang bicara aja teriak-teriak kalau di sana ya, karena saking bisiknya gitu ya. Di sini serba slow ya, serba sunyi dan segala macam. Insya Allah aset-aset itu bisa kita bangun. Yang sudah ada kita besarkan, yang belum ada kita bangun, nanti menghidupi atau menjadi sumber penghasilan baru kita selama tinggal di desa. Jadi di desa tidak identik harus jadi petani, jadi pekebun, peternak, punya kolam ikan dan tidak identik dengan itu ya. Ya banyak hal yang orang kota dilakukan, kita juga bisa dilakukan selagi internetnya, saya bilang internetnya jalan. Jadi pilih, nanti seandainya mau pindah, pilih desa yang internetnya sudah masuk jaringan internet sudah masuk ke dalam kampung-kampung ya, pastikan itu. Saya nggak ngerti juga kalau tidak ada internet, agak repot buat saya ya. Oke, semangat yang mau pindah di desa, jangan takut ya. Kuatkan tekad, niatkan yang baik, insya Allah bisalah. Oke, semangat selalu. Saya udah habis makan satu pisang, kita minum, habiskan, jalan lagi ya. Banyak yang masih bisa diekspor. Sekarang jam udah bawah jam, mungkin sekitar jam 9-an. Saya kalau naik sepeda karena nggak suka pagi-pagi, saya keluarnya udah jam 8. Kenapa? Udah sepi gitu, yang pada kerja sudah berangkat ya, yang anak-anak sekolah sudah berangkat, jadi jalanan sepi dan matahari sedang bagus-bagusnya untuk mulai mensuplai vitamin D
untuk kita. Jadi jangan takut kepanasan, gak usah takut sama hitam lah. Sunblock juga nggak perlu orang matahari pagi. Saya minum dulu. Nanti kita lanjutkan. Tetap menikmati ya nonton daily life slow living di kampung bersama Rumah Soko. Ini ada pintu gerbang Sugeng Rawuh Kampung Iwak 160. Nggak tahu 160 artinya apa. Jalan lagi ya. Wah, sumber airnya Masya Allah, lihat banyak sekali ikan bagus. Ini bentang alam lainnya nih. Hihi. Masya Allah, masih luas sekali ya. Jadi di Sleman Utara ini daerah Tempel Turi Pakem ini masih dominan seperti ini ya. Jadi cocok lah kalau ada yang mau slow living, cari-cari lahan di sini, cocok. Ini biar sobat seolah-olah sedang naik sepeda nih. Ini kurang lebih suasananya agak goyang dikit, gak apa-apa ya, naik sepeda kan goyang-goyang. Lihat sesuai, bagus sekali. Jalanan sepi, kiri kanan belum ada rumah, daerah sini masih sepi sekali. Nah, nanti kita spill agak masuk ke daerah kampung ya. Tapi mayoritas kalau sepedahan di sini ya kurang lebih seperti ini. Pemandangannya menyejukkan hati, bukan hanya mata. Oke, kita masuk kampung nih. Saya nggak tahu nama kampungnya apa sih ini. Jangan dikira di kampung mobil jarang ya. Jarang mobil, banyakkan telapak kaki, enggak. Ini Gamelan. Di kampungnya masih agak sepi nih. Agak ke tengah. Udah agak padat, banyak rumah. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, ini yang ngeri di sini tuh pohon kelapanya tinggi-tinggi ya, terus di pinggir jalan buahnya banyak. Kebayang kalau ketiban, berbahaya sekali itu. Ini ciri khas ini nih, pohon kelapanya banyak sekali tapi nanamnya di pinggir jalan. Nih, biar menikmati jalur sepedanya, kurang lebih seperti itu. Jalanannya relatif homik. Ini nyaman buat bersepeda. Suasana kampungnya masih dapat. Ini ciri-cirinya. Kurang lebih seperti inilah kalau sepedahan di seputaran Rumah Soko Dusun Ganggong. Masih ada suara embek, orang jemur kayu buat di pawon, masak di dapur. Kita lewat jalan desa ya. Jadi tadi kan jalan dusun, ini salah satu jalan desa. Ciri-cirinya ya lebih lebar ya, mobil tidak masalah, tetap mulus, hormik, sepi kayak gini. Pinggir kebun, ada sirupnya, masih belum segar. Ini jalan rayanya nih.
saya mendingan belinya jalan yang kapling-kapling. Udah kayak di perumahan lagi nanti. Wong mau tinggal di desa, bukan tinggal di perumahan. Oke, ini ciri masuk jalan dusun. Biasanya jalannya konblok, tapi juga ada yang aspal. Yang ini beton. Kiri kanannya langsung kebun salak. Ya, dan ini hanya muat satu mobil. Kalau dua mobil mesti melipir. Kalau pas ketemu ya harus ada yang minggir, salah satu masuk halaman rumah orang baru bisa lewat. Beda ya sama jalanan yang desa tadi. Masih banyak orang nyemur. Ini ada rumpun bambu pinggir jalan. Bagus sekali. Saking rimbunnya jalanan ini kayak jarang kena matahari deh. Penuh dengan lumut. Jarang dilewati, jarang kena matahari. Penuh lumut. Mantul. Jalan single track kayak gini sebenarnya banyak di sini. Cuman males. Jalan lewat jalan yang aspal pun sudah sesuatu, jadi nggak perlu lewat yang model seperti ini. Tapi sekali-sekali lewat yang seperti ini ya bagus. Single track, jalannya masih heboh. Nah, ini tembus-tembusan ke jalan utama biasanya. Iya. Alhamdulillah udah sampai lagi di base camp Slow Living rumah Soko. Ini jeruk, ini juga jeruk, banyak sekali. Itu kantor saya. Workshop. Ini ada sepeda satu lagi, jarang dipakai. Ini sepedanya full sus, buat di sini kurang cocok, berat kalau nanjak. Ini sepeda lokal, adrenalin dari Wim Cycle, tapi bagus itu. Udah standar buat jalan-jalan saya ini. Impor sepeda luar Mongos. Aslinya sih buatan Amerika, tapi udah made in China.
Oke, masuk rumah. Mantul si Uti lagi nonton YouTube. Jadi nelayan. Ya pangling aku. Ada 5 siapa itu? Ini dua ya. Ini jahe ya? Iya, jahe. Anunya sama apa lagi? Iso-isone semua jalan Magelang kok yo tekan Jabaleka terus akhirnya aku tak ada siapa lah Pak Yudi Bedong kuning paling Ini yang istimewa nih, kembang turi. Ini kantor kebun. Dalam di kantor saya nih. Ya, bikin artikel, edit video, bikin pisau segala macam. Keluar kantor kayak gini. Di kantor terus tidur.